Bisa teman-teman simak. Ini untuk satu dahan saja buahnya memang sudah seperti ini di usia 80 hari setelah tanam. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita Oke, inilah bahan yang akan kita pergunakan dalam penyepraian cabai rawit kaliber usia 80 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini kita menggunakan pupuk Ultradak untuk perkembangan cabai di fase 80 hari setelah tanam ya teman-teman, atau sudah masuk ke fase pembuahan ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan antipatek, tonopatek seperti ini. Kemudian seperti biasa untuk pengendalian hama trips agar tidak daun keriting, abasel dicampur dengan starban ya teman-teman. Dan kemudian ini juga antipatek. Dan kemudian kita menggunakan ini adalah doping daun ya teman-teman, atau booster daun. Dan terakhir saya menggunakan seperti biasa ambition atau asam amino ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai untuk proses perawatan cabai rawit kaliber usia 80 hari setelah tanam ya teman-teman. Oke, kita ke cabai rawit kalibernya. Nah, ini ya teman-teman. Ini 2200 pohon atau 2200 batang tanam di usia 80 hari setelah tanam. Kenapa Bang wedengannya banyak sampah seperti ini? Ini karena memang pas musim kemarau saya menggunakan batang pisang untuk menjaga pH atau kestabilan agar tetap dingin ya teman-teman. Ini sebagaimana teman-teman simak usia 80 hari setelah tanam. Jadi untuk cabai rawit kalibernya sudah seperti ini. Tampak berbuah lebat. Tetapi untuk proses perawatan saya lakukan 3 hari sekali ya teman-teman. Karena untuk jenis cabai rawit kaliber ini memang di daerah saya riskan sekali terkena virus kuning seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lakukan penyepraian 3 hari sekali, minimal pengendalian dapat kita lakukan ya teman-teman. Dan memang untuk jenis cabai rawit kaliber buahnya seperti ini, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Sebaik apapun, semaksimal apapun, tetap saja untuk jenis cabai rawit putih seperti ini pasti buahnya ada yang patek ya teman-teman. Oleh karenanya maka perawatan harus rutin kita lakukan agar buahnya bagus ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Ini untuk satu dahan saja buahnya memang sudah seperti ini di usia 80 hari setelah tanam. Dan untuk satu pohon bisa teman-teman simak. Ini buahnya sudah seperti ini. Ini ulat lalat buah memang seperti ini ya teman-teman. Oke, kita sekarang ke dosis ya teman-teman. Untuk ke dosis penyepraian untuk menjaga agar buah ini tentunya dan daunnya kita rawat sedemikian rupa. Semoga tanaman saya kali ini berhasil ya teman-teman. Nah, usia 80 hari setelah tanam memang sudah ada yang matang untuk bagian bawah seperti ini. Ini menandakan bahwa indikator atau proses tahapan yang saya lakukan untuk proses budidaya tanaman cabai rawit kaliber bagus ya teman-teman. Nah, untuk buah bisa teman-teman simak, setiap pohon memang 80 hari setelah tanam sudah seperti ini. Sudah berbuah lebat seperti ini. Buah pangkal utama Y ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa indikator keberhasilan budidaya tanaman cabai ketika cabang Y ini ketika muncul bunga dia berhasil tumbuh dan sampai matang seperti itu, seperti ini menandakan bahwa budidaya tanaman cabai yang kita lakukan
memang baik dan benar ya teman-teman. Jadi karena saya memang menggunakan tangki 16 liter, saya menggunakan untuk doping ya, doping daunnya ini 1 sendok makan. Kemudian untuk anti pateknya seperti ini masing-masing saya gunakan 1 sendok makan. Untuk ultradapnya 2 sendok makan. Kemudian untuk asam aminonya ini sekitar 10 ml per 16 liter air. Dan kemudian untuk starban ini satu tutup ya teman-teman. Dan kemudian untuk abaselnya kita gunakan 10 ml ya teman-teman. Kita campur semua bahan-bahan ini, racikan ini, baru kita spraykan ya teman-teman. Bagi yang penasaran tentang masalah harganya ya, untuk harganya untuk ultradap ini Rp75.000 daerah saya. Kemudian untuk doping daun ini seperti ini harganya sekitar Rp85.000. Untuk starban murah ini Rp25.000. Untuk anti pateknya ini Rp50.000. Kemudian untuk no pateknya ini adalah Rp75.000. Dan kemudian abasel Rp35.000. Dan untuk asam aminonya ini hanya sekitar Rp27.000 di daerah saya teman-teman. Kira-kira untuk melakukan penyepraian dalam total seperti ini sekitar 250 ribuan untuk sekali penyepraian ya teman-teman. Memang budidaya tanaman cabai itu kalau obat-obatannya kurang maksimal tentunya hasilnya ya teman-teman. Jadi jangan kita sayang terhadap harga yang kita keluarkan, karena nanti ada hasil yang akan memuaskan ketika kita melakukan proses pemodalan yang lumayan besar ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita campur, kita racik, jadinya seperti ini. Kita kocok sampai benar-benar merata ya teman-teman. Barulah kita masukkan. Aduk ulang.